Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 6 berkata, "Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya." Saudara, ayat ini sangat familiar di kalangan orang Kristen. Bahkan menjadi salah satu ayat favorit bagi banyak orang percaya. Biasanya ayat ini disukai karena memberikan pengharapan di tengah perjuangan hidup yang sulit. Tidak ada yang salah saudara jika kita menjadikan ayat ini sebagai pengingat akan harapan yang Tuhan sediakan di tengah penderitaan kita. Namun dalam devosi kali ini kita akan merenungkan lebih dalam tentang ayat ini dengan melihat konteks di balik alasan ayat ini ditulis. Perikop Mazmur 126 saudara, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, menceritakan kisah tentang orang-orang yang pernah menjadi budak di pembuangan Babel yang sangat bersuka cita ketika mereka akhirnya bisa pulang. Bayangkan saja saudara, setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan, mereka akhirnya bisa kembali ke tanah perjanjian. Tentu momen kepulangan mereka sangat membahagiakan. Pertanyaannya, mengapa di ayat 6 diibaratkan sebagai petani yang menangis saat menanam benih? Rupanya pemazmur sedang mengingatkan doa-doa yang pernah mereka tabur atau panjatkan selama masa pengasingan dan akhirnya mereka tuai dengan kepulangan mereka. Tetapi rupanya sesampainya di negeri mereka, perjuangan masih belum selesai. Justru kepulangan mereka adalah awal dari perjuangan yang baru. Mengapa saudara? Karena masih ada banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Mereka pulang ke tanah yang kini penuh dengan semak belukar dan tidak terawat yang harus dibersihkan. Dan juga ladang-ladang yang harus diolah kembali. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga harus membangun kembali dari awal bait Allah yang sudah dihancurkan. Walaupun mereka sudah melihat bagaimana Allah membebaskan mereka dengan kuasanya yang luar biasa, pemazmur ingin kembali meyakinkan bahwa hasil dari kerja keras mereka pasti akan datang suatu hari nanti. Dalam merenungkan ayat ini, saudara, mari kita mengalihkan sejenak perhatian kita dari persoalan pribadi kita dan kita berharap kepada kemajuan pemberitaan Injil. Seperti orang Israel yang bersaksi tentang Allah penebus mereka yang membebaskan dan menyelamatkan mereka dengan kuasanya lewat nyanyian mereka. Mereka menyampaikan kabar baik bagi mereka yang sedang berduka. Yesus sendiri saudara mengatakan bahwa penabur adalah gambaran dari mereka yang menyebarkan firman Tuhan. Terkadang saudara, pekerjaan pemberitaan Injil akan terasa berat dan seolah sia-sia. Mungkin ada di antara kita sebagai orang tua yang mulai putus asa karena anak-anak kita belum juga meresponi firman Tuhan sampai sekarang. Atau generasi yang lebih tua mungkin merasa sedih melihat gereja yang dulunya ramai, kini tampak tidak seramai dulu, ya sepi. Bertahun-tahun berlalu, bahkan mungkin puluhan tahun, seolah-olah tidak ada hasil yang terlihat. Tetapi Mazmur 126 mengingatkan kita akan kabar baik. Injil pasti akan berbuah pada waktunya. Dalam masa menyambut Paskah, kita akan diingatkan dengan kisah-kisah Yesus dan para muridnya. Setelah Yesus mati di kayu salib, para murid merasa segalanya telah berakhir. Tetapi kemudian Yesus bangkit dari kematian. Setelah dia naik ke surga, para murid tampak seperti kelompok kecil yang tidak berarti. Namun pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan ribuan orang percaya kepadanya. Saudara, sejarah gereja dipenuhi dengan kerja keras memberitakan Injil, menabur benih firman Tuhan sambil menangis, lalu akhirnya bersuka cita saat panen tiba. Entah kita sedang dalam masa sulit mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan pernah kehilangan harapan, karena penabur pasti akan kembali dengan sorai-sorai. Segala jerih lelah pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Buat anugerah-Mu kami boleh diingatkan lagi bahwa segala
jerih lelah pekerjaan kami melayani Tuhan, memberitakan Injil, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus kiranya terus menguatkan dan menghibur kami, agar kami tidak berputus asa di dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.